Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan selalu. Pada pagi ini kita akan belajar matematika kelas 4. Materi E yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan yang ada di buku kalian halaman 88 hingga 89. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya. Caranya ada dua. Yang pertama yaitu kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Caranya dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Sedangkan banyak angka di belakang koma itu sama dengan banyak angka 0 pada penyebut. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Di sini ada A. Yang bagian A itu ada 12/100. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 100 kan? 100 itu angka nolnya ada berapa? Ada 2, benar sekali. Maka dari itu, banyaknya angka di belakang koma ada 2 angka juga. Benar kan? Berarti 12/100 kalau kita ubah menjadi desimal, menjadi berapa coba? 0,12. Nah, selanjutnya lihat yang B. Itu ada 12/10. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 10. 10 itu angka nolnya ada berapa? Ada 1 doang kan? Nah, berarti banyaknya angka di belakang koma juga ada 1. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah 12/10 menjadi desimal? Kita lihat ya. Caranya adalah di belakang koma cuma ada satu angka, berarti menjadi 1,2, ya kan? Jadi di belakang koma cuma ada angka 2 saja, karena hanya ada satu angka di belakang koma. Selanjutnya untuk yang C. Yang C ini kan 12/25. Nah, kita lihat lagi pengertiannya. Caranya itu kan kita dapat mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Nah, kita lihat 25 ini lebih besar dari 100 kan? Berarti kita tidak bisa mengubah 25 menjadi 25 ini lebih besar dari 10 kan? Berarti kita tidak bisa mengubah 25 menjadi 10. Nah, selanjutnya 25 sama 100 lebih besar yang mana? 100 kan? Berarti kita bisa nih mengubah 25 ke 100. Kira-kira dikali berapa? 4, benar banget. Kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. Maka 12 dikali 4 sama dengan 48 dan 25 dikali 4 sama dengan 100. 48/100. Ada 2 angka ya di belakang koma. Penyebutnya ada 2 angka 0, berarti di belakang koma juga ada 2 angka menjadi 0,48. Nah, selanjutnya untuk yang D, kalian coba sendiri. Yang D itu ada 8/25. 25 ini kita ubah ke 100 dulu, kira-kira dikali berapa? Selanjutnya yang kedua, yaitu cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Caranya adalah, yang kedua ini kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan kita mengubah pecahan menjadi desimal. Sekarang yang kedua kita mengubah desimal menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengubah desimal menjadi berpenyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya. Kemudian sederhanakan. Nah, di sini Ibu punya contoh. Di sini desimalnya ada 0,12. Di belakang angka 0 ada 2 angka, ya kan? Berarti sama kayak sebelumnya tadi. Berarti kita bisa misalkan 0,12. Itu kan ada 2 angka di belakang koma, ya kan? Berarti kita bisa tulis menjadi 12/100. Karena 100 itu angka nolnya ada 2. Benar sekali. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan. Nah, di sini Bu salah nulis nih, maaf ya. Di sini kita sederhanakan dengan membagi 4. Berarti 12 dibagi 4 berapa? 3, ya kan? Terus 100 dibagi 4 menjadi 25. Jadi harusnya 3/25. 0,12 sama dengan 3/25.
Selanjutnya yang B ada 0,3034. Maaf. Yang B itu ada 0,34. Nah, kalau kita bentuk pecahan menjadi 34/100. Tinggal kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut, kita bagi dengan 2. Berarti 17/50. 34 dibagi 2 sama dengan 17 dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. 17/50 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi kan? Nah, selanjutnya untuk yang C, 0,50. Kira-kira kalau diubah menjadi pecahan berapa coba? Materi selanjutnya di halaman 88 juga, yaitu mengenai mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Nah, yang pertama kita belajar mengubah pecahan menjadi persen. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100 atau dengan mengalihkan pecahan dengan 100%. Berarti ada 2 caranya ya. Yang pertama, ini yang A itu ada 12/25. Kita menggunakan cara pertama dulu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Kira-kira kalau penyebutnya ini 25 kan? 25 kalau kita ubah menjadi 100 dikali berapa coba? Dikali 4, bener banget. Kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. Oke, berarti 12 dikali 4 sama dengan 48. Dan 25 dikali 4 sama dengan 100. Kita tinggal ubah aja menjadi persen. 48/100 kita tinggal ubah menjadi persen menjadi 48%. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu ada 12/25. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan 100%. Nah, kita kali. Kita lihat di sini, 25 sama 100 kan bisa dicoret kan? Atau bisa kita hilangkan. Kita kalikan dengan 4, berarti 12 dikali 4 sama dengan 48. Persennya kita tinggal pindah ke belakang menjadi 48%. Nah, selanjutnya yang C. Ada 8/25. Coba kalian kerjakan sendiri. Kalian bisa menggunakannya dengan mengubah penyebut menjadi 100 atau dengan mengalihkan pecahan menjadi 100. Kalian bisa coba sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu mengubah persen menjadi pecahan. Kalau tadi kan pecahan menjadi persen, sekarang kita belajar mengubah persen menjadi pecahan. Nah, kalau mengubah persen menjadi pecahan ini malah gampang banget, yaitu dengan mengubah penyebut menjadi 100, lalu kita sederhanakan. Misalkan di sini contoh, yang A ada 48%, kita ubah menjadi pecahan tinggal 48/100, baru kita sederhanakan. Sederhanakan kira-kira dibagi berapa? Dibagi 4, benar banget. 48 kita bagi dengan 4 dan 100 kita juga bagi dengan 4. Hasilnya 12/25. Ini udah bentuk sederhana ya, paling sederhana. Nah, selanjutnya yang B ada 24%. Berarti kalau kita ubah ke pecahan berarti berapa? 24/100. Terus kita tinggal sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dibagi dengan 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6 dan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, selanjutnya yang C ada 12%. Kira-kira kalau diubah pecahan berapa? Nah, untuk tugas, coba kalian buka buku kalian halaman 89. Tolong kalian kerjakan tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 6 saja. Untuk nomor 1, Ibu akan contohkan. Di sini ada 12/5. Kita ubah menjadi persen dan pecahan campuran. Ingat kan kalau ubah menjadi persen tadi kita samakan penyebutnya menjadi 100. Kira-kira 5 dikali berapa menghasilkan 100? 20. Berarti kalau penyebutnya dikali 20, pembilangnya dikali 20. 12 dikali 20 itu sama dengan 240. Sedangkan 5 dikali 20 sama dengan 100. 240/100 sama dengan 240%. Nah, sekarang untuk pecahan campuran.
Pecahan campuran 12/5. 12 dibagi 5. Ya, 12/5. Itu sama dengan 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 berapa? 2. Sisanya 2. Karena 2 kali 5 itu kan 10. Sisanya 2. Kita tulis dalam pecahan campuran berarti 2/5. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, coba kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing lalu dikumpulkan ke ibu tugasnya ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa tanyakan langsung kepada ibu. Jangan lupa anak-anak tetap ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.